Rakyat Palestina menyambut hangat gencatan senjata yang saat ini telah disepakati. Terlebih lagi dikabarkan bahwa Israel telah membebaskan 90 tahanan Palestina dari tahanan over Israel dan akan terus berlanjut hingga semua warga Gaza dibebaskan. Meskipun demikian, para pengamat benar-benar bekerja keras melihat bagaimana perkembangan dari gencatan senjata ini. Bukan tanpa alasan, mengingat kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih tentunya sangat mempengaruhi kebijakan yang lahir di Timur Tengah. Dan salah satu kebijakan yang terbaru dan cukup kontroversial adalah wacana untuk merelokasikan warga Gaza ke Indonesia. Ya, wacana ini benar-benar nyata. Wacana ini dikabarkan dicetuskan oleh utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Dan dalam wacana relokasi tersebut, Indonesia menjadi negara tuan rumah potensial untuk merelokasi separuh dari 2 juta penduduk Gaza. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara potensial untuk menjadi tuan rumah relokasi rakyat Palestina, disebabkan karena NKRI telah menjadi pendukung garis keras bagi kebebasan Palestina, sehingga Indonesia dianggap cukup ideal untuk pemindahan rakyat Palestina untuk sementara waktu. Lalu untuk apa Witkoff merelokasi sebagian penduduk di Gaza? Putusan Trump untuk Timur Tengah itu membeberkan bahwa rencana relokasi rakyat Palestina disebabkan karena keprihatinannya terhadap kondisi wilayah Gaza. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kota Gaza mengalami kerusakan paling parah dengan 74% bangunan hancur atau rusak parah. Belum lagi dengan wilayah-wilayah lain seperti Gaza Utara, Khan Younis hingga Deir al-Balah yang kerusakannya pun tak kalah parahnya dengan kota Gaza. Nah, dengan merelokasi sebagian rakyat Palestina, Witkoff berharap rekonstruksi pasca perang akan jauh lebih cepat dan juga lebih baik. Sebagai informasi tambahan, Amerika Serikat yang bekerja sama erat dengan Israel dan Mesir dikabarkan akan membentuk Multinational Authority atau disingkat MNA untuk mengelola Gaza dan akan melapor kepada International Contact Group alias ICG. Dalam pembentukannya, prioritas utama MNA adalah melakukan rekonstruksi wilayah Gaza yang terkena dampak peperangan Israel-Hamas. Dengan begitu, rakyat Palestina akan hidup layak di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pernyataan utusan Trump untuk Timur Tengah tersebut yang mengatakan bahwa jika tak membantu warga Gaza atau tidak membuat hidup mereka lebih baik, bahkan tak memberi mereka harapan, maka akan terjadi pemberontakan. Ya, dari pernyataannya terdengar sangat mulia, namun di balik rencana maupun wacana tersebut, tentunya menyimpan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan para pengamat maupun para pejabat Indonesia. Salah satu yang membantah wacana tersebut adalah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tak pernah menerima informasi apapun dari siapapun, maupun rencana mengenai relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Namun meskipun memang nantinya tim Trump berkoordinasi dengan pemerintah, sepertinya Indonesia tak akan menyetujuinya. Karena juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia tersebut kembali menegaskan bahwa sikap Indonesia akan tetap sama, yakni segala upaya untuk mengusir atau memindahkan penduduk Gaza sama sekali tak dapat diterima. Upaya semacam itu untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza hanya akan melanggengkan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza. Dan selain Indonesia, berbagai pemimpin negara di Timur Tengah pun menolak wacana relokasi rakyat Palestina untuk keluar dari Gaza. Sudah jelas bahwa wacana untuk memindahkan sementara waktu rakyat Palestina dari Gaza merupakan rancangan yang tentu saja akan ditolak habis-habisan oleh berbagai pihak. Hal ini tentunya disinyalir imbas kekhawatiran Israel mencaplok wilayah Palestina secara cuma-cuma. Jadi skemanya, ketika rakyat Palestina sebagian direlokasi ke negara lain, maka tak menutup kemungkinan jika Israel akan membangun pemukiman di wilayah Gaza, memperbesar wilayah teritorinya secara ilegal, dan ketika rakyat Palestina ingin kembali, tanah mereka nyatanya telah diduduki oleh Israel tanpa sepengetahuan mereka. Sejalan dengan pernyataan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang meminta pemerintah Indonesia menolak proposal Amerika Serikat untuk merelokasi 2 juta rakyat Palestina. Karena menurutnya wacana relokasi rakyat Palestina tak sesuai konstitusi Indonesia. Hikmahanto menjelaskan bahwa sesuai konstitusi Indonesia, penolakan proposal Amerika Serikat merupakan rangka menentang kebijakan untuk melanggengkan penjajahan di muka bumi. Pasalnya, ia menilai ide untuk relokasi penduduk Palestina bisa menjadi strategi Amerika Serikat di bawah Presiden Trump untuk membentuk Israel melanggengkan penjajahan Israel di tanah Palestina.
Namun meskipun wacana relokasi rakyat Palestina ke Indonesia nyaris mustahil untuk disepakati, kira-kira di mana lokasi yang tepat untuk saudara-saudara kita dari Palestina mengungsi? Jika berkaca dari kasus Rohingya, Aceh akan menjadi lokasi yang mungkin saja tepat untuk menjadi pengungsi bagi saudara-saudara kita dari Palestina. Tentunya hal tersebut penuh dengan pertimbangannya yang cukup matang. Lalu apa pertimbangannya jika Aceh menjadi lokasi strategis untuk pengungsi dari Palestina? Seperti yang kita ketahui bahwa Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum jinayat. Hukum jinayat adalah hukum Islam yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dengan begitu, rakyat Palestina yang mayoritas beragama Islam tentunya tak akan bermasalah dengan sentimen-sentimen agama. Selain Aceh, wilayah Sumatera, terkhususnya di Sumatera Barat, juga telah banyak tersebar terkait ajaran Islam kiri. Islam kiri sendiri merupakan wacana keberagaman yang menempatkan problem-problem sosial sebagai perhatian utama. Dan ajaran tersebut tentunya sejalan dengan permasalahan yang ada di Palestina. Hal yang juga membuat kedua wilayah tersebut cocok untuk menampung rakyat Palestina adalah letak geografisnya. Hal tersebut dikarenakan baik Aceh maupun Sumatera Barat nyata berbatasan dengan Samudra Hindia, sehingga perihal mobilisasi tentunya akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Proses mobilisasi sebagian 2 juta rakyat Palestina akan memakan waktu dan biaya cukup besar. Meski demikian, kehadiran rakyat Palestina di NKRI bisa memunculkan dampak ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Berkaca dari kasus imigrasi Rohingya di Indonesia, perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial antara pengungsi dari Palestina dan masyarakat Indonesia dapat menciptakan ketidaknyamanan dan konflik sosial. Integritas sosial dan budaya yang kurang baik dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas sosial di tingkat lokal. Bukan hanya itu, tuntutan alokasi dana dan sumber daya publik pemerintah Indonesia harus mengalokasikan dana dan sumber daya publik untuk menyediakan tempat tinggal. Layanan kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi Palestina pun akan menjadi masalah baru. Hal ini dapat menimbulkan keberatan di kalangan warga Indonesia yang berpendapat bahwa sumber daya tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat lokal. Sedangkan untuk permasalahan ekonomi, pengungsi Palestina di Indonesia tentunya akan menambah jumlah penduduk yang memerlukan akses terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam pasar tenaga kerja dan meresahkan warga karena khawatir akan persaingan ekonomi yang semakin ketat. Hal ini tentunya bukan hanya berpengaruh bagi masalah ekonomi, tapi juga berimbas pada permasalahan sosial, sehingga keberadaan rakyat Palestina pun memiliki dampak cukup besar bagi Indonesia. Belum lagi dengan pembiayaan bagi penghidupan rakyat Palestina. Tentu saja datangnya rakyat Palestina akan diberi suaka oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi mereka. Dengan kata lain, ketika rakyat Palestina telah mendapatkan suaka, negara tentunya akan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya.